Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau sharing lagi nih tentang anak broken home. Nah, apalagi sih yang mau disaringkan tentang anak broken home? Jadi, akhir-akhir ini mungkin saya melihat bahwa banyak fakta gitu ya yang membuat eh, apa ya negatif-negatif, perbuatan-perbuatan negatif itu dilatar belakangi oleh anak broken home. Misalnya ada yang terjerat LGBT, kemudian ada yang eh, apalagi ya anak jalanan mungkin, terus kemudian yang pergaulan bebas gitu, dan banyak yang lainnya. Dan setelah ditelusuri gitu ya, setelah ditelusuri itu mereka berlatar belakang anak broken home yang menjadi salah satu penyebabnya. Kok ngeri sekali gitu ya, apa-apa yang menjadi penyebab itu adalah anak broken home gitu, dan banyak hal gitu. Dan mungkin saya pun melihat fenomena ini dengan mata kepala sendiri juga gitu ya, tidak sedikit juga ya, karena broken home itu anak itu menjadi berontak gitu ya. Nah, kali ini akan sharing seperti mungkin yang di video sebelumnya saya sudah sharing, saya sendiri di sini anak broken home gitu ya. Tapi saya tidak semengerikan itu gitu ya, sampai terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Pun mungkin begitu banyak juga orang lain gitu yang itu anak broken home tapi dia bisa berhasil melewati masa-masa yang sulit, kemudian berhasil melewati pergaulan-pergaulan yang negatif seperti itu. Nah, di sini saya terusik juga gitu ya. Jadi ingin sharing kenapa sih selalu mereka yang broken home yang menjadi sasaran. Kemudian gimana sih supaya gak terjerumus gitu ya. Meskipun ya di situ sudah anak broken home gitu. Nah, kenapa mereka mungkin ya gitu, karena memang di situ ada kekosongan gitu ya. Ketika menjadi seorang anak broken home, dia itu ada kekosongan baik itu dari segi ayah ataupun dari segi ibu gitu. Adalah kekosongan itu, kemudian ada broken, sakit gitu ya, sakit mengalami hal itu, yang kemudian kalau misalnya tidak terarahkan dengan benar gitu ya, maka akan mengungkapkan rasa sakit itu dengan hal-hal yang negatif tadi, yang membuat mereka itu mengalihkan masalah gitu ya. Nah, padahal gitu ya, dengan mengalihkan masalah kepada masalah yang baru itu akan menimbulkan masalah yang besar gitu ya. Itu seperti itu, dan itu banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya dulu itu ada yang sampai DO gitu ya kan, ada yang sampai banyak hal gitu ya yang kita lihat. Fenomena sekarang itu kalau dilihat banyak sekali anak yang broken home. Nah, di sini mungkin pengalaman saya sendiri gitu ya, bagaimana melalui hal itu semua, terutama mungkin di masa-masa remaja gitu ya, di masa-masa SMA mungkin, atau di masa-masa kuliah juga bisa jadi kalau misalnya belum selesai gitu. Nah, mungkin berbeda-beda gitu ya setiap orang, pengalaman broken home-nya. Ada yang itu dari lahir juga sudah berpisah orang tuanya, ada yang mungkin dari kecil, kemudian ada yang dari remaja gitu. Nah, tentunya itu ada pengalaman tersendiri yang membuat sakit gitu ya, dan itu beda-beda gitu. Yang pastinya yang kita bisa ambil kesamaannya di sini adalah sama-sama sakit, sama-sama ada kekosongan gitu ya. Nah, mungkin kalau saya pribadi itu mungkin dari kecil gitu ya sudah menjadi anak broken home, jadi memang sudah terbiasa. Tapi ketika SMA, ketika itu kita mulai tahu gitu ya, seperti itu gitu, nah itu pasti ada pertanyaan kenapa gitu ya. Terus kenapa orang lain seperti itu dan saya seperti ini. Nah, itu di masa-masa proses pencarian gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Mungkin ya pernah merasakan kekosongan juga gitu ya. Sama gitu ya, seperti itu. Kemudian pencarian dan lain-lain gitu ya.
kekosongan itu. Dan alhamdulillahnya mungkin kalau saya pribadi itu ada keluarga gitu ya, ada kakak laki-laki, jadi bisa mengisi kekosongan dari laki-laki itu gitu ya, dari seorang ayah gitu tergantikan oleh seorang kakak. Nah itu salah satunya. Kemudian kasih sayang seorang ibu yang mungkin penuh gitu. Nah terus kemudian gimana dong kalau misalnya berantakan banget gitu ya, nggak ada sama sekali pendukung gitu ya. Nah mungkin ya saya juga merasakan gitu bagaimana kegoncangan itu di usia SMA gitu ya. Dan di situ kan pergaulan itu sangat luar biasa. Nah mungkin di situ motivasinya gitu ya, saya berpikir saat itu gitu, mungkin teman-teman yang misalnya sekarang mengalami broken home gitu ya, atau yang sudah mengalami broken home itu ada kesakitan tersendiri di masa lalu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima kodo apa yang Allah tetapkan kepada kita gitu. Jadi setiap orang itu ada takdirnya masing-masing. Kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang lengkap atau lahir di keluarga yang broken home gitu. Itu bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi memang yang itu kita yakini itu adalah kodo gitu. Jadi kita terima gitu ya. Allah pasti ada maksud melahirkan kita sebagai seorang broken home misalnya. Terus seperti itu. Jadi menerima gitu apa yang ditetapkan oleh Allah, dan itu pasti yang terbaik. Kita pasti bisa melewatinya gitu. Nah, terus yang kedua gitu, memaafkan orang tua kita gitu. Biasanya kan kalau misalnya anak broken home itu jadi kesel gitu ya, jadi kesel ke orang tua, kenapa sih harus berpisah, kenapa sih tidak semua seperti orang lain gitu ya, lengkap keluarganya gitu. Nah mungkin seperti itu. Yang harus dilakukan adalah memaafkan, walaupun misalnya tidak mudah. Tapi kita jangan lihat keburukan orang tua, tapi lihatlah kebaikannya sudah membesarkan kita dan melahirkan kita ke dunia ini gitu ya. Jadi disyukuri, maafkan mereka gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita tahu yang itu yang terbaik untuk mereka gitu ya, seperti itu. Jadi maafkanlah gitu. Maafkan memang tidak mudah, tapi itu pasti melapangkan hati kita gitu ya, memaafkan. Nah jadi kalau misalnya sudah selesai dengan hal ini gitu, nah insya Allah hati kita tenang, dan kemudian tidak kalut sampai akhirnya terjerumus kepada pergaulan yang tidak diinginkan gitu. Nah terus kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu ya, bukan dengan orang-orang yang salah, memilih teman dengan baik gitu ya. Nah kemudian kita harus berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan buruk itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah justru di situ gitu ya, seorang anak broken home pun bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang bertakwa gitu ya. Nah maka di situ tekadkan dengan kuat, bulatkan niat bahwa kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses. Kalau di masa SMA waktu itu susun target-target kita 5 tahun ke depan akan menjadi apa gitu ya, mau seperti apa, tuliskan itu semua gitu ya. Walaupun saat itu mungkin tidak mungkin gitu ya, karena ya namanya anak broken home mungkin ada kesulitan dari segi apapun gitu ya, baik ekonomi mungkin atau apalah gitu ya, yang itu menjadi hambatan. Tapi yakinlah itu pasti bisa gitu ya. Nah susun target-target itu gitu ya, kemudian semangat gitu ya, bahwa pasti bisa gitu. Jadi istilahnya semakin ditekan gitu ya, semakin ditekan harus semakin melesat gitu, seperti itu gitu. Jadi pasti bisa kok gitu ya. Nah kemudian kita harus menyadari bahwa manusia itu sama di hadapan Allah, mau itu anak broken home, mau itu bukan gitu ya. Jadi yang membedakan manusia di antara manusia yang lainnya itu adalah ketakwaannya. Jadi jangan merasa berbeda gitu ya. Kita itu sama di hadapan Allah. Jadi semangat gitu ya, sama di hadapan Allah. Yuk menjadi lebih baik lagi. Jangan menjadi anak-anak yang tadi
menjadi penyebab-penyebab pergaulan yang negatif gitu ya, seperti itu, sangat miris gitu ya. Tunjukkan kepada dunia, bahwa kita itu bisa gitu ya, seperti itu gitu. Jadi pasti bisa. Ingat tadi ya, Allah itu tidak membeda-bedakan manusia, yang membedakan ketakwaannya gitu ya. Jadi semangat gitu kepada siapapun yang itu anak broken home. Banyak contoh-contoh anak-anak yang broken home tapi itu sukses, tapi dia bertakwa gitu, menjadi anak yang solih-solihah gitu ya. Tunjukkanlah bahwa kesakitan itu misalnya ya bisa bisa membuat kita lebih melesat lagi gitu ya sharing kali ini. Jadi buat anak-anak broken home, jangan berkecil hati, jangan kecewa, tetap semangat gitu ya. Terima kasih, mungkin itu sharing saya kali ini gitu. Saya Eva Nafisa, terima kasih. Kalau mau ada sharing yang di requestkan, silahkan tulis di kolom komentar. Makasih ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.